Sumantri mengenai filsafat ilmu sebuah pengantar populer. Kemudian khusus mengenai filsafat matematika itu ada tulisannya Teliangki mengenai filsafat matematika. Kemudian ada juga tulisannya Hendro Darmojo mengenai filsafat IPA. Ini yang buku bahasa Indonesia. Kalau buku yang bahasa Inggris, Anda bisa cari di Google itu banyak banget ya yang berkaitan dengan filsafat eh, MIPA. Meskipun filsafat MIPA, kita akan lebih banyak juga membicarakan mengenai eh, filsafat matematikanya. Nah, itu untuk garis besar. Nah, kemudian untuk penilaian semuanya, eh, jadi ada seperti yang pada saat PKKMB Anda diperkenalkan mengenai eh, apa? Eh, Pengertian SKS. Nah, pertemuan pengertian SKS, sistem kredit semester, itu ada tatap muka, ada tugas terstruktur, ada tugas mandiri. Jadi kalau satu SKS berarti 50 menit tatap muka, 50 menit tugas terstruktur, 50 menit tugas mandiri. Itu strukturnya ya. Itu. Nah, untuk tugas terstruktur akan diberikan setiap sehabis perkuliahan ini. Misalkan kuliah hari ini nanti akan ada tugas, tapi tidak selalu gitu ya. Kemudian untuk tugas mandiri itu tugas yang diberikan sedemikian sehingga Anda mandiri untuk menyelesaikan tugas itu. Mandiri dari di sini bisa saja Anda berdiskusi gitu ya, tapi kerja sendiri-sendiri. Kalau terstruktur bisa saja Anda bekerja sama dalam kelompok-kelompok. Nah, prosentase penilaian ya, prosentase penilaian adalah 30% itu dari UTS. Kemudian 40% dari UAS. Jadi 30% ujian tengah semester, 40% ujian akhir semester, 30% itu dari tugas-tugas, yaitu tugas mandiri maupun tugas terstruktur. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke. Nah, kemudian kalau Anda setiap perkuliahan nanti harus mengisi daftar hadir yang disebut form 05, form 06 ya. Harus diisi. Kalau Anda terpaksa tidak hadir, Anda punya hak untuk tidak hadir itu 25%. Jadi 25% dari 16. Itu Anda berhak untuk tidak hadir 4 kali berarti. Nah, saya harap karena kita belajar filsafat,
yang kita pelajari tidak hanya logika saja, tetapi juga karakter. Jadi kalau memang tidak adil, ya nggak usah ngisi form 0506. Intinya seperti itu. Nah, ini untuk introduction. Tapi sebelumnya saya juga mohon maaf untuk pertemuan hari ini mungkin hanya sebentar ya, karena jam 9 saya ada rapat di universitas terkait dengan PTNBH. Jadi, bentar. Nah, kalau kita bicara mengenai filsafat ilmu, filsafat IPA, filsafat matematika, yang namanya filsafat, kita akan berbicara mengenai hakikat filsafat. Oke. Screen-nya. Nah, pengertian dan hakikat filsafat. Filsafat ini menjadi menarik di Indonesia akhir-akhir ini, menjadi menarik karena ada orang filsafat yang sering muncul di depan publik. Padahal secara umum di dunia ini ahli filsafat itu adalah orang yang hidup di dalam sunyi, filsuf. Jadi orang yang hidup di dalam sunyi, tidak menyukai keramaian, tidak menyukai keributan. Kenapa? Karena dia mencari jawaban atas jutaan pertanyaan. Gitu ya. Nah, tapi di Indonesia mungkin kalau Anda lihat ada namanya Pak Rocky Gerung, yaitu doktor filsafat dia. Tetapi ada sedikit keanehan filsafat yang menyukai keramaian. Jadi mungkin filsafatnya sudah agak filosofi filsafatnya sudah mulai agak ditinggalkan. Jadi dia mungkin lebih menyukai menjadi pengamat, bukan filsafat lagi. Nah, satu kalimat yang sangat terkenal di filsafat oleh Aristoteles itu adalah Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Jadi karena berpikir maka kita ada, bukan kita ada karena berpikir. Ya, kalau kita ada karena berpikir akan berbeda pengertiannya dengan karena berpikir maka aku ada. Kalau aku ada maka berpikir eksistensi kita itu tidak dipertanyakan. Kita tidak bertanya mengenai eksistensi kita. Kita akan mempertanyakan eksistensi yang lain. Tetapi ketika aku berpikir, maka aku ada, eksistensi pemikiranlah yang utama. Sehingga akan mempertanyakan semua hal, tidak ada batasan, tidak ada tabu. Ya, sehingga ada jargon, ada guyon atau apa ya, di kalangan filsafat, orang yang belajar filsafat itu cenderung nanti akan ateis. Cenderung ya. Kenapa? Karena dia akan mempertanyakan segala hal. Jadi tidak ada yang namanya titik pangkal. Ya. Kalau di dalam agama yang dianut di Indonesia, semua agama mempunyai titik pangkal. Titik pangkal itu adalah sesuatu yang kita tidak perlu bertanya lagi. Jadi misalkan kalau di Islam itu ada namanya syahadat. Bersaksi bahwa Tuhan itu tunggal gitu. Nah, udah, maka tidak akan pernah ada pertanyaan
Tuhan itu siapa, kenapa dia tunggal, itu nggak ada. Itu dari sisi agama. Tetapi kalau dari sisi filsafat, maka akan muncul pertanyaan, Tuhan itu siapa sih? Tuh, kenapa ada Tuhan? Untuk apa ada Tuhan? Tuhan itu apa? Dan seterusnya. Jadi, filsafat ini kalau tidak pandai-pandai kita bersikap, bisa juga menjerumuskan kita menjadi orang yang eh, mengedepankan otak. Jadi hanya otak yang dikedepankan. Sehingga adab, karakter, terus sopan santun, perilaku itu dia tidak anggap penting. Jadi yang penting hanya otak, pemikirannya saja. Sehingga kalau kita lihat contoh aktual, Pak Rocky Gerung karena dia latar belakangnya filsafat, maka yang ada di kepala dia itu yang dia sampaikan. Dia tidak peduli orang lain itu tersinggung, tidak cocok dengan pemikirannya, kontras dengan apa yang jadi pemikiran, dia nggak peduli. Karena memang filsafat itu aslinya adalah orang yang penyendiri, hidup dengan dirinya sendiri, dia tidak memerlukan orang lain. Yang dia perlukan hanya otaknya. Gitu. Nah, tetapi pada materi kuliah kita akan mempelajari filsafat terkait dengan terkait dengan ya filsafat, tapi di situ ada etika, ada adab, gitu ya. Nah, filsafat itu dari bahasa Yunani yang artinya menyukai kebijaksanaan, gitu ya. Nah, love of wisdom, mencintai kebijaksanaan. Nah, karena mencintai itu sangat subjektif, gitu ya, dan kebijaksanaan ini sifatnya lokal, maka filsafat ini kadang-kadang bertentangan dengan sesuatu yang sudah ada di masyarakat. Ya, nah sehingga yang menurut suatu bangsa itu bijaksana, tapi menurut bangsa yang lain enggak. Ya, misalkan ya, kalau di dalam bangsa Indonesia itu yang muda itu menghormati yang tua, apapun posisinya, itu dengan kata-kata misalkan bapak, ibu, mbak, mas, uda, uni, lay, dan seterusnya. Itu kan bentuk penghormatan gitu ya. Nah, kalau di negara-negara barat yang sudah itu lokal wisdom ya, jadi kebijaksanaan lokal. Tapi di barat kan enggak. Di barat anak itu akan memanggil bapaknya setelah si anak usia 18 tahun. Dia akan memanggil bapak, kalau bapak namanya Darwanto ya dia panggil Dar, gitu aja selesai, enggak ada Pak gitu. Nah, bijaksana enggak menurut kita enggak, tapi menurut mereka enggak ada masalah. Seperti itu. Ya. Nah, jadi filsafat itu berasal dari kata philein dan sophia. Sedangkan kalau di dalam bahasa Arab itu berbeda ya. Kalau dalam bahasa Arab filsafat itu adalah falsafah. Bahasa Inggrisnya disebut filosofi. Nah, apa bedanya apa yang Anda kenal filosofi kalau Anda melihat orang Indonesia gelarnya PhD gitu ya. PhD, filosofi. Ya, berarti dia doktor filsafat. Itu dulu, tapi kalau sekarang sudah campur aduk. Ya, oke.
setelah berbicara mengenai etimologi, jadi yang akan kita bicarakan dalam segala hal itu yang pertama adalah etimologi, yang kedua morfologi, yang ketiga ada sorry, etimologi, terminologi, dan yang ketiga adalah morfologi. Oke, tadi dari etimologi, asal-usul sudah, sekarang kita bicarakan mengenai terminologi. Apa sih filsafat? Filsafat adalah pengaturan yang berniat, berminat, mencapai pengetahuan kebenaran yang asli atau ilmu kebenaran. Sehingga matematika, logika dulu lah. Logika itu disebut sebagai anak kandungnya filsafat. Nah, turunan dari filsafat itu macam-macam, ada metafisika, retorika, etika, matematika, estetika, dan seterusnya. Ya. Nah, secara terminologi, secara arti, filsafat itu bisa dianggap sebagai sikap terhadap kehidupan dan alam semesta. Sikap yang sifatnya apa? Kritis, terbuka, toleran, dan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Bisa juga filsafat dipandang sebagai cara berpikir reflektif. Jadi untuk sebenarnya saya ini siapa sih? Sebenarnya sekolah ini untuk apa sih? Reflektif. Tapi juga filsafat adalah ilmu untuk menarik kesimpulan dari berbagai pengalaman manusia sehingga terstruktur bidang ilmu yang konsisten. Konsisten, contoh bidang ilmu yang konsisten sampai hari ini, ya sampai hari ini itu adalah matematika. Apakah bidang ilmu yang lain tidak konsisten? Cenderung tidak. Karena dibangun didasarkan kepada bukan sekedar hasil pemikiran. Yang ilmu yang didasarkan 100% itu hasil pemikiran adalah matematika. Baru penerapannya. Ya, jadi matematika itu berkembang dari hasil pemikiran dulu. Sementara ilmu yang lain, ilmu IPA misalkan, bukan dari pemikiran, tetapi dari fenomena. Dari fenomena alam. Oh, kenapa ya benda kalau kena sinar matahari lama-lama panas? Pada fenomena, jadi pemikiran, refleksi. Kemudian ilmu sosial jelas, masyarakat setiap saat berubah. Sopan santun hari ini itu mungkin akan berbeda dengan sopan santun 10 tahun mendatang. Ilmu sosial. Kemudian ilmu ekonomi, tatanan ekonomi. Yang dimaksud dengan ekonomi yang berkeadilan hari ini mungkin akan berbeda dengan ekonomi berkeadilan 2 tahun lagi. Tetapi kalau matematika dari zaman Aristoteles dulu, ya itu bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2, ya sampai hari ini 1 ditambah 1 sama dengan 2. Di situ ada konsistensi, gitu ya. Nah, ini yang paling penting, hakikat filsafat atau apa ya, sesuatu yang artinya apa sih gitu ya. Nah,
Hakikat filsafat itu ada 3 hal. Yang pertama itu terkait dengan eksistensi yang disebut juga sebagai ontologi. Nah, pertanyaan mendasar semua orang pasti pernah bertanya, semua orang. Cuma ada yang berusaha mencari sampai ketemu jawaban, tapi ada juga yang pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Sudah dibiarkan saja, yaitu pertanyaan siapakah saya? Untuk apa saya hidup? Kenapa saya ada di dunia? Dari mana saya? Dan seterusnya. Nah, pertanyaan mengenai eksistensi ini menjadi dasar dari filsafat. Sehingga kalau kita lihat ya dari pembicaraan-pembicaraan Rocky Gerung itu, dia selalu kalau eksistensinya itu nggak ada, itu nonsen gitu. Jadi sifatnya cenderung material. Ya, ini terkait dengan eksistensi. Siapakah aku? Aku ini siapa sih? Mungkin saya yakin kita semua itu pernah bertanya, aku ini siapa? Yang paling simpel ya, aku adalah anaknya bapak ibu, aku adalah manusia, aku adalah seperti ini, dan seterusnya. Oke, sementara introduction ini dulu ya, saya mohon maaf nih karena jam 9 harus sampai di Naraya karena ada pembahasan mengenai PTNBH. Nanti mengenai RPS-nya langsung nanti saya kirim lewat lewat ketua kelas ya untuk dibagikan. Saya kira itu aja dulu. Saya mohon maaf, betul-betul saya mohon maaf pertemuan pertama cuma 30 menit gitu ya, karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk penuh. Sebenarnya saya sangat ingin bertatap muka, berdiskusi panjang lebar mengenai filsafat. Karena kalau kita bicara filsafat, itu kita berbicara pemikiran, kita berbicara kebebasan berpendapat, kita berbicara logika, gitu ya. Jadi banyak hal yang kita bisa diskusikan. Oke, saya kira itu aja dulu. Saya mohon maaf, nanti kita lanjutkan